Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi pada ibadah kita pada hari ini, ibadah teruna. Sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 1, Haleluya Pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabuhlah tifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh bersatu hati, kami boleh bersekutu. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sebenarnya memulai ibadah kami, kiranya Tuhan saja mau berkati, Tuhan saja mau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga di hari Minggu ini teman-teman semua, kita semua berkabar baik. Dan di minggu hari ini aku bakal mengajak teman-teman untuk kita semua mari membaca Alkitab. Sebelum kita mulai pembacaan firman dan penyampaian firman, saya mengajak teman-teman untuk membuka perikop Alkitab dari Ulangan 9 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Jadi Ulangan 9 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Ulangan 9 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Kalau sudah dapat semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami telah dapat ada di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada minggu hari ini. Tuhan, kami berdoa agar apa yang disampaikan pada hari ini dapat kami terima dengan baik, dan agar pelayan firman sendiri Kak Waran dapat menyampaikan dengan baik, serta kami yang akan mendengarkannya, Engkau berikan telinga yang mau mendengar, dan agar Engkau mau memberkati sesi ini Tuhan dari awal hingga akhir. Inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi bacaan kita tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita dari Ulangan 9 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Mari kita baca bersama-sama dari judulnya terlebih dahulu. Oke? Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel,
engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan mengaplikasikan firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat nih diskusi pada hari ini sebenarnya memang mirip-mirip dengan nuansa yang sedang kita rasakan sebagai rakyat Indonesia ya. Di tanggal-tanggal segini memang kita dalam suasana yang menuju kemerdekaan tanggal 17 Agustus kan. Dan sebenarnya ayat ini kalau kita baca secara utuh, ini sebenarnya sampai belakang-belakang nanti ini bakal menceritakan tentang mungkin kisah dari bagaimana akhirnya bangsa Israel itu bisa meraih Kanaan gitu, meraih tanah yang dijanjikan kepada mereka dari orang-orang Enak, atau sebenarnya ini adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang Anakim kalau bahasa Inggrisnya. Jadi mereka sebenarnya adalah mungkin ras yang lebih besar, yang cukup tinggi besar dan seterusnya. Dan mereka sudah lama menduduki tempat yang mungkin dijanjikan untuk bangsa Israel. Nah, sebenarnya ada 2 poin yang bakal mungkin kita discuss di sini. Pertama, bahwa sebelum kita ke poin pertama dan ke poin kedua, aku pengen mengajak teman-teman buat kita membaca ayat ini. Coba kita baca ini ayatnya sampai habis. Jadi maksudnya sampai judul perikopnya habis. Jadi kita baca sampai ayatnya yang ke-6. Agar mungkin konteksnya kita bisa lihat juga sampai akhir. Oke, aku bakal teruskan dari ayatnya yang ke-4. Oke? Oke, jadi kita lihat dari ayat yang keempat, aku bacain 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal, karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu, atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Wah, jadi ketika dibaca sampai akhir nih, sebenarnya ada perspektif baru nih bisa kita lihat. Pertama, poin yang penting yang perlu kita lihat di sini adalah ditekankan bahwa jangan sampai kita berpikir bahwa ini karena mungkin kehebatan kita atau apa kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bahwa memang seperti yang baik untuk kita percayai dan memang selalu kita percaya sebagai orang Kristen, bahwa layaknya seluruh berkat yang ada dalam hidup kita ini berasal dari Tuhan, maka dalam contoh kasus ini sebenarnya kemerdekaan bangsa Israel juga ini bukan karena kuat hebat mereka, tapi karena rahmat Tuhan yang tiba kepada mereka. Jadi itu poin pertama yang mungkin kita sudah dengar setiap minggu, mungkin sudah kita dengar setiap hari, bahwa semuanya adalah berkat dari Tuhan. Tapi poin kedua yang sebenarnya sangat menarik adalah ketika kita mulai membaca. Tadi dikatakan bahwa kamu tidak boleh berkata bahwa karena jasa-jasamu kamu mendapatkan negeri tersebut, tapi lebih karena bangsa tersebut itu fasik
gitu. Itu menurutku adalah poin yang sangat-sangat menarik. Jadi tadi disampaikan bahwa bukan karena jasamu Tuhan membawa kamu masuk menduduki negeri ini, tapi karena kefasikan bangsa tersebut lah Tuhan menghalau mereka. Kenapa ya poin ini bisa dibilang salah satu poin yang kuat? Karena sebenarnya bukan hanya poin ini membicarakan bahwa tadi kita bukan semata-mata kekuatan kita, kegagahan kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, atau mungkin kemerdekaan dalam konteks ini, tapi bahwa dari pihak sebelah juga Tuhan menjatuhkan mereka karena kefasikan mereka gitu. Bahkan di ayat terakhir tadi dikatakan bahwa enggak kok, bukan karena itu, karena sesungguhnya kamu bangsa Israel, kamu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa? Mungkin kalau misalkan kita bisa ngomong dengan lebih sederhana, meskipun kita nggak pernah tahu nih mungkin rencana Tuhan seperti apa, tapi yang diajarkan kepada kita hari ini adalah bahwa kita bisa selalu yakin dan selalu percaya bahwa orang-orang fasik itu akan selalu dijatuhkan dan akan dibuat bahwa mereka tidak akan bisa mengambil kemerdekaan dari orang-orang yang mereka tindas. Jadi meskipun rencana Tuhan nggak ada yang tahu, tapi kita tahu bahwa di dalam sini ditekankan berkali-kali bahwa itu ya kalau kamu fasik maka kemerdekaan yang kamu renggut dari orang lain ya itu mungkin tidak akan bisa dipertahankan lama jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kenapa hal ini menarik juga? Artinya basically ini tidak hanya berlaku ketika kita yang kemerdekaannya direnggut oleh mungkin orang-orang fasik atau apa, tapi itu berlaku kepada kita gitu. Jadi jika kita menjadi pihak yang dalam konteks ini fasik, maka kita yang mungkin mencoba mengekang kemerdekaan dari orang lain, mungkin dari pihak lain dan seterusnya, sangat mungkin hal ini juga terjadi kepada kamu. Jadi mungkin kita mendapatkan batunya dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya melihat dua sisi, teman-teman. Pertama, kita melihat bahwa kita tahu bahwa untuk mendapatkan mungkin berkat kita dalam konteks ini, orang Israel mendapatkan kemerdekaan, itu semuanya adalah dari Tuhan dan bukan karena kehebatan kita, karena mungkin kita pun tipe orang yang tegar tengkuk atau bagaimana. Tapi yang ditekankan juga di sini adalah bahwa bangsa lain atau mungkin pihak lain yang mencoba menahan mungkin kemerdekaanmu dari kamu itu sangat mungkin dan niscaya mereka akan dihalau oleh Tuhan. Ini bahasanya sangat abstrak, tapi mungkin kalau kita melihat di dalam keseharian kita masing-masing, mungkin sebenarnya banyak kasus yang seperti ini. Ini misalkan kita melihat dalam keseharian kita mungkin sebagai anak sekolah menengah gitu kan, kita bersekolah, ya, mengenyam pendidikan, dimana kita dari tahun ke tahun kita semakin senior, kita terus naik kelas dan seterusnya. Kira-kira teman-teman pernah melihat nggak sih mungkin ada suatu pihak yang mungkin mencoba melakukan kegiatan yang mengambil kemerdekaan orang lain atau mungkin tidak menghargai kemerdekaan orang lain? Menurutku kita semua mungkin udah pernah lihat gitu. Contoh yang paling gampang adalah mungkin bullying gitu kan. Jadi kalau bullying itu menurutku jelas sih, itu kita atau siapapun pihak yang melakukannya sebagai senior, maka kita tidak menghargai kemerdekaan orang lain, atau kita tidak menghargai hak orang lain atau apa, dan kita memang memaksakan apa yang ingin kita lakukan atau apa yang kita ingin terjadi kepada pihak-pihak tersebut yang tidak jarang mereka akan mengalami kerugian. Itu pertama gitu. Dan di dalam firman ini kita diingatkan lagi, apakah kamu salah satu orang yang seperti itu, yang tidak menghargai kemerdekaan orang lain, yang mungkin yang tidak menghargai atau mungkin bahkan mengekang kemerdekaan orang lain, yang mungkin itu kamu akan disebut fasik dalam konteks kita pada kali ini, dan bahwa ya itu akan dilepaskan sebenarnya. Siapapun yang melakukan akan kena batunya gitu kan. Contoh yang lain mungkin yang lebih sekarang lagi viral banget juga ini sebenarnya adalah salah satunya kemerdekaan, mungkin kita tidak menghargai orang lain karena hal-hal yang kita mungkin tidak menghargai kemerdekaan orang lain untuk berpendapat, untuk bisa bekerja atau apa hak mereka, karena hal-hal yang mereka bawa dari lahir, SARA gitu nggak sih? Kalau misalkan kita lihat di luar negeri banyak banget nih gerakan Black Lives Matter. Ini kan muncul sebenarnya karena hal yang serupa ya. Jadi ada segelintir pihak
ya mungkin sekarang nggak segelintir lagi gitu. Mereka jutaan orang gitu, orang yang ada di situ merasa bahwa kemerdekaan mereka direnggut, padahal mereka satu negara atau misalkan mereka satu komunitas, tapi kemerdekaan mereka direnggut gitu. Mereka nggak terlalu bisa berbicara, mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalaupun mereka mendapatkan, ada perbedaan-perbedaan di antaranya, tidak dihargai oleh pihak lain. Dan itu mungkin terjadi selama terus-menerus dalam berbagai generasi gitu. Dan pertanyaannya, apakah di daerah di Indonesia juga ada seperti itu? Mungkin teman-teman juga udah dengar atau gimana. Mungkin sebenarnya di antara kita pun, atau mungkin di lingkungan kita, hal tersebut pun terjadi gitu kan. Mungkin cukup banyak jokes yang kita sering lihat atau sering kita, bahkan mungkin nggak jarang mungkin kita ikut tertawa meskipun sebenarnya parah ya, dan harus dikurangi ya. Ya yang mungkin merendahkan, atau mungkin kita nggak menghargai kemerdekaan berbicara orang lain sesimpel karena mereka berasal dari suku tertentu. Misalkan, enggak, gue ngapain dengerin lo kan dari pulau ini. Orang-orang di situ biasanya nggak pinter-pinter gitu atau gimana. Mungkin aku nggak perlu nyebutin nama tempatnya atau gimana. Dan itu sangat ada teman-teman di dalam daerah kita, dan di dalam lingkungan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kamu salah satu dari mereka yang berlaku fasik seperti itu? Are you one of them yang tidak menghargai kemerdekaan orang lain dan mungkin bahkan melakukan hal itu dalam keseharian kita? Mungkin kita yang tahu sendiri. Aku pun tidak bilang bahwa aku nggak pernah melakukan itu gitu. Dulu pas namanya kita masih remaja dan masih bertumbuh, menurutku banyak hal seperti ini yang pernah kita lakukan sendiri, bahkan bukan hanya kita lewati, bahkan mungkin kita menjadi korban sendiri, ya kan? Di dalam firman ini kita selalu diingatkan, sekarang kamu udah tahu bahwa itu termasuk itu tidak baik gitu. Jadi menurutku kita bisa merefleksikan sendiri apa yang baik buat kita, bahwa sebenarnya rasanya nggak enak bro gitu kan, dan kenapa kita harus melakukan itu kepada orang lain. Dan pada akhirnya kita yakin dan percaya semua penindasan atau mungkin semua kemerdekaan kita yang belum kita dapatkan di tangan orang-orang yang fasik itu akan menjadi hak milik kita. Jadi itu teman-teman materi kita, diskusi kita pada hari ini. Aku mungkin akan mengajak teman-teman untuk berefleksi terkait dengan pertanyaan tadi. Apakah kira-kira di dalam keseharian kita masing-masing, kamu pernah sebagai pribadi, anak, mungkin sebagai murid di sekolah, sebagai teman, atau apapun peran lain yang pernah kamu ampu, pernah nggak sih menjadi individu yang kita tidak menghargai kemerdekaan orang lain? Coba kita pikirkan selama beberapa saat dan kita bayangkan di dalam pengalaman itu kira-kira gimana rasanya kalau misalkan kita ada di pihak mereka gitu kan. Dan apa yang kira-kira akan kamu rasakan kalau kamu ada di pihak situ. Jadi demikianlah diskusi kita pada hari ini. Saya mengajak teman-teman buat kita semua berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena atas berkat-Mu kami telah dapat mendengarkan firman pada hari ini. Kami telah menyelesaikan sesi pada hari ini. Kami mendengarkan Tuhan bahwa bagaimana kisah dari bangsa Israel yang dijanjikan oleh Tuhan untuk yang akan mendapatkan tanah yang dijanjikan kepada mereka melawan orang-orang fasik. Namun kami juga belajar bahwa itu bukan karena kuat dan hebat mereka, namun karena kefasikan dari lawan mereka, dan paling utama karena berkat dari Tuhan. Kami ingin berdoa agar Engkau mau memberkati kami, agar kami dapat terus mengingat hal tersebut dan dapat mengaplikasikan hal tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk juga bisa tabah jika kami sedang mengalami penindasan dari orang-orang yang fasik, namun juga kami dapat untuk tidak berlaku fasik Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam bacaan hari ini. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur kami ungkapkan lewat hadirat-Mu Bapa.
Pada hari ini kami telah mendengarkan isi firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak taruna. Bapa, pada hari ini kami mendoakan anak-anak taruna dalam proses belajar, dalam studi pendidikan, kiranya mereka selalu disertai dan diberikan kekuatan, kebenaran, apa yang mereka lakukan walaupun terhalang dengan wabah corona bisa terlaksana dengan baik, bahkan yang mereka rencanakan untuk cita-cita mereka tercapai itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak lupa juga kami doakan pengurus PT GPIB Cinere, kiranya program-program yang telah mereka susun bisa berjalan dengan baik, itu atas kehendak Tuhan. Tak lupa juga kami doakan pendeta GPI Cinere beserta majelis dan anggota-anggotanya, kiranya selalu diberikan kesehatan tubuh, bahkan ada penyertaan Tuhan selalu menyertai apa yang direncanakan dalam program di tahun 2020 ini bisa terlaksana dengan baik. Ya Bapa, kami mendoakan bangsa dan negara ini, kiranya bangsa dan negara kami selalu diberikan damai sejahtera, kesejahteraan, walaupun dengan adanya wabah corona ini, presiden kami bahkan menteri-menterinya bisa menjalankan pemerintahan dengan baik Bapa. Kiranya ada penyertaan Tuhan selalu memberkati, bahkan kasih karunia selalu melingkupi bangsa Indonesia Bapa. Lupa juga kami mendoakan anak-anak taruna yang berulang tahun, kiranya dengan bertambah usia, anak-anak taruna bisa menggapai cita-cita mereka, akan diberikan kesehatan tubuh, sehingga mereka bisa mengucap syukur atas kehendak Tuhan. Juga lupa anak-anak taruna yang lagi sakit, kiranya dengan zaman kasih Tuhan, dan melalui obat-obat, bahkan dokter yang menangani, mereka bisa sembuh, bahkan bisa mengikuti online dalam ibadah PT GPIB Cinere. Dan nama Yesus Kristus, kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini pekerjaan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 83, Marilah Mengucap Syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang kami berikan ini supaya dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan dan pewartaan kasih di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 104, Janji Tuhan Selalu Digenapi. Kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku
Kristus Sang Juru Selamat dunia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena atas berkat-Mu Tuhan, kami telah dapat tiba di penghujung ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa agar Engkau mau memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan apa yang disampaikan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami ingin berdoa agar Engkau mau memberkati kami, agar kami mau selalu percaya dan selalu mengetahui bahwa segala hal yang baik di dalam hidup kami itu asalnya hanya daripada-Mu Tuhan, dan bahwa dan agar kami terus memiliki kepercayaan Tuhan bahwa Engkau akan menghalau orang-orang yang fasik daripada hadapan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau mau memberkati kami, agar kami juga tidak menjadi orang-orang yang mungkin menjadi fasik bagi teman-teman kami dan lingkungan kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keseharian kami. Kami berdoa agar Engkau mau memberkatinya dalam waktu seminggu ke depan dan juga untuk waktu-waktu ke depannya agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.